Perkenalkan, nama saya Desilvina Putri Pelo dengan NIM 2306040065. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8 tentang demokrasi Indonesia. Dan dimulai dari arti dan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan untuk dan dari rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Dengan kata lain, kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Materi berikutnya tentang prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila, yaitu yang pertama, prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal dan tidak terbagi. Yang kedua, prinsip hikmat kebijaksanaan. Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebenaran. Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Ketiga, prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat untuk bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Keempat, prinsip perwakilan. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintah Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat. Dengan prinsip perwakilan, pemerintah Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada wakil rakyat. Materi berikutnya yaitu tentang pelaksanaan demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal yang dilaksanakan pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini dilaksanakan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, lalu dilanjutkan pada masa berlakunya Konstitusi RIS tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi ini merupakan pembalikan total dari proses politik pada masa demokrasi parlementer. Karakteristik utamanya yaitu sistem kepercayaan kacau. Yang kedua, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong membuat peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. Hak dasar manusia juga menjadi sangat lemah. Berikutnya, kebebasan pers berkurang. Beberapa surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila ini lahir karena berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi ini berlaku setelah masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Maksud demokrasi Pancasila yaitu dalam menggunakan hak, demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi yang diberlakukan pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, tetapi aturan pelaksanaannya berbeda. Terdapat 4 perubahan pelaksanaan demokrasi, yaitu pemilihan umum lebih demokrasi, partai politik lebih mandiri, lembaga demokrasi lebih berfungsi, yang terakhir konsep trias politika atau pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Yang berikutnya, materi tentang pendidikan demokrasi dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tahap tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun di masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya. Ketiga, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat lebih makro dalam berinteraksi
sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variabel maupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang. Sekian materi tentang demokrasi Indonesia. Sekian dan terima kasih.